Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan materi tentang transformasi digital PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Sistem Informasi B. Nama saya Asep Amar Usmana. Nama saya Muhammad Raga Zanur Iksania Rahab. Nama saya Aceh Bega. Nama saya Ali Firman Sakti. Dan nama saya Yosafat. Nah, oke, mungkin langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum ke materi utama, kita harus tahu dulu nih apa itu PT Telkom. Nah, PT Telkom sendiri yaitu perusahaan milik pemerintah. Nah, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang jasa. Nah, jasanya itu yaitu di bidang telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Nah, selanjutnya PT Telkom sendiri berdiri sejak 1965 menjadi salah satu pelopor di bidang telekomunikasi dan jaringan di seluruh Indonesia. Nah, untuk mendukung operasionalnya, PT Telkom sendiri mempunyai visi nih, yaitu menjadi penyedia layanan digital terdepan yang mendukung transformasi digital Indonesia. Nah, ini menjadi dasar PT Telkom untuk ekspansi di seluruh Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, PT Telkom sendiri tidak hanya berinvestasi di bidang telekomunikasi dan jaringan. Nah, PT Telkom sendiri berinvestasi juga di bidang jasa server dan cloud computing atau juga Internet of Things. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai sistem informasi yang diterapkan oleh perusahaan PT Telkom. PT Telkom sendiri mengadopsi CRM atau Customer Relationship Management adalah solusi bagi perusahaan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan juga pelanggan. CRM tidak hanya menjadi alat pencatat data pelanggan, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami kebutuhan dan juga preferensi mereka. Dengan CRM, PT Telkom dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan juga responsif. Contohnya, ketika pelanggan menghubungi call center, maka sistem CRM akan menampilkan riwayat aktivitas dan juga data-data dari pelanggan tersebut. Hal tersebut dapat mempermudah bagi petugas untuk memberikan solusi yang lebih tepat dan juga cepat. CRM juga dapat memantau tingkat kepuasan dari pelanggan serta mengidentifikasi masalah yang mungkin akan datang di masa depan. Selain itu, CRM memungkinkan dapat mengidentifikasi data pelanggan secara lebih mendalam. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pola konsumsi, tren pasar, dan peluang bisnis baru di masa yang akan datang. Contohnya, PT Telkom memberikan layanan dan juga produk tambahan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pada akhirnya, CRM menjadi fondasi yang sangat penting bagi PT Telkom dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Dengan sistem ini, PT Telkom tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Inilah yang membuat PT Telkom mampu bersaing dan terus berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, saya akan memberikan pembahasan kepada rekan saya. Ini giliran saya. Sekarang saya akan menjelaskan dampak terhadap organisasi dalam sistem informasi. Organisasi ini yang maksudnya itu PT Telkom ya. Jadi saya akan menjelaskan nomor 1, kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan naik 20% setelah implementasi CRM. Nah, CRM itu apa sih? CRM itu adalah Customer Relationship Management. Itu adalah suatu sistem yang membantu perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, di mana dengan CRM PT tersebut dapat menyimpan data pelanggan dan riwayat komunikasi dan preferensi mereka. Terus hal ini memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan personal, meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya, pelanggan yang mengalami kendala layanan bisa mendapatkan solusi lebih cepat.
karena riwayat interaksi mereka sudah tersimpan dalam sistem. Terus kedua, efisiensi operasional. Waktu penanganan keluhan kurang 30%. Nah, salah satu tantangan dalam industri telekom adalah menangani keluhan pelanggan secara cepat dan efektif. Dengan sistem informasi, terutama CRM dan teknologi otomatisasi, PT Telkom bisa menangani banyak keluhan lebih cepat dan lebih praktis. Misalnya chatbox atau sistem tiket otomatis memungkinkan pelanggan mendapatkan bantuan tanpa harus menunggu giliran mereka. Data pelanggan yang terintegrasi di berbagai kanal, call center, aplikasi, website memungkinkan petugas layanan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Ketiga, peningkatan pendapat. Cross selling dan upselling meningkat 20%. Nah, cross selling itu kita akan membahas cross selling ya. Cross selling itu adalah strategi menawarkan produk tambahan melengkapi pembelian pelanggan. Contohnya seperti pelanggan yang berlangganan internet rumah jika ditawarkan paket TV kabel. Nah, itu seperti kayak kita dapatkan set-top box. Terus upselling. Upselling itu adalah strategi menawarkan produk dengan fitur yang lebih tinggi atau harga lebih mahal. Contohnya pelanggan paket internet 20 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps. Yang paling besar itu adalah 1 GB sekarang itu. Nah, mereka itu akan ditawarkan untuk upgrade ke upgrade ke yang mereka mau seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi dengan itu jumlahnya akan semakin mahal. Dengan CRM dan analitik data PT Telkom bisa mengetahui kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk yang lebih relevan. Peningkatan 20% dalam cross-selling dan upselling menunjukkan bahwa strategi berbasis data ini efektif dan meningkatkan keuntungan. Keempat, keputusan tepat. Analitik CRM membantu pengembangan produk dan layanan. Dengan sistem CRM, PT Telkom bisa mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan seperti preferensi, pola penggunaan layanan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Data ini membantu perusahaan dan dalam mengambil keputusan yang lebih akurat, misalnya seperti mengembangkan paket layanan, terus meningkatkan fitur yang banyak untuk para pelanggan, terus menyesuaikan strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan dari dampak terhadap Telkom dalam menangani informasi. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya satunya. Jadi selama mereka mengimplementasikan sistem informasi manajemen di perusahaan mereka, pasti mereka memiliki tantangan. Nah, di sini saya hanya menulis 3 tantangan mereka. Yang pertama, resistensi karyawan terhadap perubahan, dan yang kedua, ketergantungan pada sistem legasi, dan yang ketiga, perubahan budaya kerja. Jadi kalau misalkan kita maksudkan ini jadi satu, yang kalau bisa saya jelasin itu singkatnya, orang-orang udah terbiasa dengan yang budaya kerja yang lama. Jadi pas mereka nerapin sistem informasi, cara kerja sistem informasi itu pasti itu bisa dibilang kayak cara kerja baru dan perlu adaptasi baru lagi. Nah, itu yang membuat ini bisa dibilang tantangan untuk mereka, karena kebanyakan mereka udah yang karyawan-karyawan yang udah kerja di perusahaan tersebut udah terbiasa dengan cara kerja yang lama, terus dikasih implementasi sistem informasi di perusahaan itu, ya mereka perlu belajar lagi dong. Nah, itu yang membuat ini menjadi tantangan untuk mereka. Oke, di sini ada pembahasan terakhir, yaitu mengenai strategi menghadapi tantangan di PT Telkom. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu manajemen perubahan, lalu perbaikan komunikasi, dan pengolahan sumber daya. Yang pertama itu kan ada manajemen perubahan. Nah, jadi PT Telkom itu harus ngelatih para karyawannya
untuk agar lebih siap menggunakan sistem baru. Selain itu juga PT Telkom harus menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi. Lalu yang poin kedua yaitu memperbaiki komunikasi, yaitu komunikasi internal. Jadi komunikasi yang cepat dan efisien itu juga penting di perusahaan semacam Telkom. Dengan menggunakan platform kolaborasi kayak semacam cloud, itu juga bisa membuat komunikasi itu untuk lebih cepat dan efisien. Dan juga tidak lupa juga untuk supaya transparan juga. Lalu yang ketiga itu ada optimalisasi pengelolaan. Jadi untuk pengelolaan yang lebih efisien, PT Telkom itu bisa memanfaatkan sistem monitoring berbasis data. Ini juga tuh bisa membantu melihat pengguna anggaran, tenaga kerja, dan juga infrastruktur yang secara real time begitu. Dan tentunya juga lebih produktif dan tepat guna. Nah, lalu dampak positifnya apa sih kalau misalkan ketiga ini diterapkan? Maka dampak positifnya itu ya PT Telkom itu akan lebih efisien dan pengambilan keputusan akan lebih cepat dan daya saing perusahaan juga meningkat. Kepercayaan perusahaan juga akan lebih percaya terhadap pelanggan, lalu stakeholder juga akan bertambah begitu. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya seperti itu. Harapannya materi ini bisa menambah sedikit wawasan bagi kita semua. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.